never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. CEO Ducati, Stefano Domenicali, memberikan apresiasi kepada performa Marc Marquez, terlepas dari hasil gagal finish dalam balapan seri ketiga MotoGP Americas 2024. Pembalap Gresini Racing itu menunjukkan sisa-sisa kejayaan sebagai raja kota setelah tampil kompetitif sepanjang akhir pekan lalu. Marc Marquez konsisten bertengger di peringkat 3 besar sejak sesi latihan, posisi ketiga, kualifikasi ketiga, hingga sprint kedua. Pemenang MotoGP Americas 7 kali itu bahkan sempat memimpin balapan pada hari Minggu, 14 April 2024, kemarin. Padahal, Marquez tampil dengan motor yang tidak utuh. Benturan dengan Jack Miller, Red Bull KTM, membuat salah satu komponen aerodinamikanya terlepas. Meski demikian, Marquez tetap berbahaya. Apes, saat posisi pertama sudah didapat, dia terjatuh sendiri dalam momen pengereman. Ini menjadi hasil gagal finish kedua secara beruntun bagi Marquez di balapan hari Minggu yang memperebutkan poin penuh dalam kejuaraan. Ajaibnya, peringkat Marquez di klasemen MotoGP 2024 tetap lebih tinggi daripada pembalap bermotor Ducati Desmosedici GP23 lainnya. Seperti diketahui, Marquez mengendarai motor Ducati musim lalu. Bagian inilah yang lebih menjadi perhatian Stefano Domenicali, orang nomor 1 di Ducati, dalam mengevaluasi penampilan Marquez kemarin. Marc menunjukkan bahwa dia masih berada dalam kondisi prima dan dia melakukan sebuah kesalahan, ucap Domenicali. Akan tetapi, kita harus menginterpretasikannya dengan fakta bahwa dia berlomba di atas GP23 dan performanya harus disandingkan dengan mereka yang memiliki motor sama dengannya. Hingga seri balap ketiga pada MotoGP 2024 masih belum ada pembalap motor lama Ducati, yang mampu finish di posisi 5 besar selain Marquez. Padahal sebelumnya Marquez tidak memiliki pengalaman dengan motor Ducati, karena karir balapnya hampir selalu dijalani bersama Honda. Selain itu pembalap, semotor, dengan Marquez sebenarnya bukan kelas tri karena semuanya adalah pemenang lomba pada musim lalu. Meski demikian, si semut dari Cervera itu mampu membuat perbedaan lebih besar di lintasan. Sementara itu, permasalahan Yamaha di Austin tak membuat Alex Rins bisa bersinar di salah satu trek favoritnya. Pembalap Spanyol itu terhambat pada hari Minggu karena pengaturan tersebut. Banyak perhatian tertuju pada Alex Rins di Grand Prix terakhir MotoGP Amerika. Pembalap Spanyol itu tiba di trek di mana, setelah Marc Marquez, dia adalah pebalap dengan kemenangan terbanyak, dengan 4. 2 di kategori utama, dengan Suzuki pada tahun 2019 dan dengan Honda pada tahun 2023. Satu-satunya kemenangan untuk merek tersebut pada tahun itu. Satu di tahun 2016, dan satu lagi di Moto3, tahun 2013, edisi pertama acara ini. Oleh karena itu, ada ekspektasi apakah pemain asli Barcelona itu akan mampu membawa Yamaha ke titik di mana, di atas kertas, ia tidak seharusnya melakukannya. Terlebih lagi melihat Fabio Quartararo meraih salah satu podiumnya dari musim lalu di balapan tersebut. Namun, tahun ini, M1 berhadapan dengan kenyataan, sementara Portimao menutupi kekurangan mekanisnya, Kota mengungkapnya. Sehingga keluarga Iwata merencanakan akhir pekan untuk belajar. Baik Fabio Quartararo dan Alex Rins mendedikasikan diri mereka untuk menguji pengaturan yang berbeda sepanjang Grand Prix, mengubah pengaturan dari sesi ke sesi. Karena itu adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan merek Jepang untuk saat ini hingga perbaikan mulai terjadi, beberapa di antaranya direncanakan untuk Jerez, dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dengan pendekatan ini, pembalap Katalan itu menyelesaikan putaran dengan posisi ke-15 di grid, posisi ke-16 dalam lomba lari cepat dan mengalami kecelakaan pada hari Minggu, di tengah-tengah lomba lari jarak jauh. Pada tes singkat hari Sabtu, ia sudah terhambat sejak meter pertama, melaju jauh dan tertinggal jauh.
Insinyur dan CEO Ducati, Gigi Dall'Igna menyoroti interpretasi Marc Marquez terhadap balapan di Austin hingga kecelakaan itu, dan menekankan bahwa akhir pekan Pecco Bagnaia menghasilkan jarahan yang sangat sedikit. Seperti biasa setelah akhir pekan Grand Prix, Kepala Ducati Corse, Insinyur Italia Gigi Dall'Igna, mengulas apa yang terjadi di Austin, di mana pada hari Minggu Maverick Vinales meraih kemenangan dengan Aprilia. Melintasi garis finish kedua adalah Pedro Acosta dengan AKTM. Langkah ketiga di peron jatuh ke salah satu sepeda motornya, milik Enea Bastianini. Anda harus kembali ke November 2022, di GP Valencia, yang terakhir tahun itu, untuk melihat podium di mana dua pabrikan berbeda finish di depan motor Borgo Panigale. Seperti yang bisa Anda baca di sini. Dalam pembacaan balapannya, Dall'Igna menyoroti, yang tak bisa dipungkiri lagi, podium yang diraih Bastianini, yang usai menjalani musim 2023 yang penuh kesulitan, mulai kembali ke standar biasanya. Itu adalah balapan yang panjang dan menarik, hidup dan bersemangat, di trek yang paling menuntut fisik. Banyak duel dan banyak overtake dalam kontes habis-habisan, mengawali analisis yang dirilis Ducati. Bagi Enea, ini adalah podium penting, yang menegaskan bahwa ia adalah salah satu tokoh kunci di trek, balapan demi balapan. Dengan konsistensi yang sedikit demi sedikit ia pulihkan. Dia adalah Ducati pertama di bawah bendera kotak-kotak, dengan penyelesaian akhir yang telah mencapai puncaknya setelah awal yang ragu-ragu, dan sekarang menempatkannya di urutan kedua dalam klasifikasi kejuaraan dunia. Yang dibutuhkan adalah kesinambungan yang lebih besar, dan ini adalah langkah penting lainnya ke arah yang benar, adalah penilaian utama sang insinyur dari pembalap resmi pabrikan. Namun, dengan nuansa yang sangat berbeda adalah balapan Pecco, tidak seperti Enea, dia memulai dengan baik di sepertiga pertama balapan. Namun kemudian kecepatannya menjadi kurang efektif, oleh karena itu harus mempertahankan diri untuk mengamankan tempat kelima, yang tentunya tidak bisa memuaskannya. Sementara itu, Johann Zarco pensiun karena masalah teknis di GP Amerika, yang membuat semua Honda menderita parah. Orang Prancis itu akhirnya frustasi. Selain menderita karena performa Honda yang kurang, Johann Zarco juga menghadapi masalah kurangnya reliabilitas. Di Portimao, kecelakaannya pada balapan disebabkan oleh masalah gearbox, dan pada tes utama Austin, RC213V tampaknya terjebak di posisi rendah setelah start, sehingga sangat membatasi pembalap Prancis itu dan menyebabkan dia meninggalkan balapan. Meski begitu, dia tidak mengambil risiko apapun. Hanya menempati posisi ke-18 setelah etapa pembuka. Ia langsung memasuki tikungan 12 pada lap pembuka dan turun ke peringkat 21 setelahnya. Pembalap LCR mendapatkan kembali posisinya atas Joan Mir, namun masalahnya segera memaksanya untuk kembali ke garasinya. Saya mengalami masalah teknis pada bagian belakang motor, jelas Zarco. Tampaknya motornya tetap rendah, jadi mulai banyak bergetar sejak awal. Saya mencoba menahan sedikit, tapi setelah 3 atau 4 lap, ketika ban mulai turun, itu menjadi hampir berbahaya.